Halo Mams, perkenalkan saya Melia Yunita, saya seorang dokter spesialis anak. Saat ini saya praktek di Eka Hospital di Cibubur. Mams tahu nggak bahwa kuantitas dan kualitas ASI itu akan sangat dipengaruhi oleh asupan gizi dan nutrisi dari Mams. Nah lalu gimana caranya agar Mams bisa memastikan ASI Mams lancar dan berkualitas? Simak video berikut ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Menurut AKG atau angka kecukupan gizi, seorang ibu menyusui dalam 6 bulan pertama kelahiran bayinya akan membutuhkan tambahan kalori sebesar 450 sampai 500 kilokalori per hari. Jadi, jika seorang perempuan dewasa yang tidak menyusui membutuhkan asupan kalori sebesar 1.800 sampai 2.000 kilokalori per harinya, maka seorang ibu menyusui akan membutuhkan total kalori sebesar 2.300 sampai 2.500 kilokalori per harinya. Tapi tentu saja angka ini bervariasi ya Mams, tergantung dari berat badan ibu, indeks massa tubuh ibu, kemudian bagaimana metabolisme dari tubuh ibu itu sendiri, dan juga bagaimana aktivitas sehari-harinya. Nah, sebagai informasi tambahan, seorang ibu menyusui jika menghasilkan 100 ml ASI yang di dalamnya mengandung 60-75 kilokalori, seorang ibu itu akan membutuhkan kalori atau energi sebesar 85 kilokalori. Nah, seorang ibu menyusui di 6 bulan pertama biasanya akan menghasilkan ASI sebanyak 750 ml per hari. Tapi angka ini bervariasi ya Mams. Dari penelitian menyebutkan bahwa produksi harian adalah sekitar 550 sampai 1.200 ml per hari. Nah, jadi itu ya bedanya bagaimana kecukupan kalori antara ibu menyusui dan tidak menyusui. Memang seorang ibu menyusui harus sangat-sangat memperhatikan asupan gizi dan nutrisinya. Karena apa? Kalau asupan gizi dan nutrisinya tidak terpenuhi, maka takutnya itu akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas dari ASI yang dihasilkan. Sedangkan kita tahu banyak sekali mineral dan vitamin seperti zat besi, zinc, yodium, asam folat, itu akan sangat dibutuhkan oleh bayi untuk menunjang tumbuh kembangnya. Nah, kadang-kadang nih pasien saya suka tanya, kalau abis kontrol nih melahirkan kan, datang sama bayinya, "Dok, saya nih gemuk banget abis ngelahirin. Boleh nggak sih dok, saya diet, saya pengen kurus seperti sebelumnya." Nah, menurut rekomendasi, seorang ibu menyusui di bulan-bulan pertama menyusui tidak dianjurkan untuk diet. Jadi buat para moms yang baru melahirkan, tunda dulu ya dietnya ya. Kita fokus untuk memberikan kualitas dan kuantitas ASI yang terbaik untuk bayinya. Jadi, suplemen tambahan ASI boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui untuk membantu meningkatkan produksi ASI dan tentu saja meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI. Tetapi tentu saja hal itu semua berhubungan ya. Jangan lupakan juga masalah asupan, masalah psikologis, masalah posisi menyusui, masalah perlekatan menyusui. Jika semuanya itu bisa dilakukan dengan baik, maka kita harapkan kuantitas dan kualitas ASI dari ibu menyusui akan terjaga dengan baik. Ya, jadi ini penting banget. Kalau seorang ibu menyusui tidak memperhatikan asupan gizi dan nutrisinya, seperti yang saya bilang tadi, itu akan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI yang dihasilkan. Dan selain itu, kita juga bisa melihat dari sisi ibunya. Kalau nutrisinya tidak bagus, makannya sedikit, minum juga males, jadi sedikit semuanya, takutnya daya tahan tubuh si ibu juga turun. Akibatnya apa? Dia akan mudah sakit. Nah, kalau mudah sakit jadinya pasti proses menyusuinya juga akan terhambat. Nah, kita coba lihat lagi dari sisi bayinya.
jika seorang bayi tidak mendapatkan nutrisi yang terbaik, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Kenapa? Karena di 2 tahun pertama kehidupan, itu otak akan sangat bertumbuh dan berkembang dengan cepat. Ya, 80% volume otak dewasa itu akan terbentuk di usia 2 tahun. Jadi bisa dibayangin kan betapa pentingnya nutrisi yang kita berikan untuk bayi di masa-masa awal itu. Nah, karena di 6 bulan pertama kita berharap hanya ASI yang diberikan, oleh karena itu bagaimana kuantitas dan kualitas ASI harus sangat diperhatikan. Begitu ya, Mams? Jadi itu salah satu pertanyaan yang sering disampaikan oleh Mams ke saya. Bagaimana kuantitas dari ASI itu sangat dipengaruhi oleh asupan gizi, nutrisi dari ibu. Nah, tapi ada hal lain nih yang mempengaruhi. Ya, suatu keberhasilan menyusui akan dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, bagaimana posisi menyusuinya, baik posisi ibu maupun posisi bayinya. Dan yang kedua, bagaimana perlekatan bayi ke puting ibu. Perlekatan yang tidak betul itu akan mengakibatkan proses menyusuinya terhambat. Puting ibu akan lecet, bayinya juga tidak bisa menyusui dalam jangka waktu lama. Dan itu tentu saja akan menghambat proses menyusui. Nah, tapi di luar itu ada satu lagi nih yang penting ya. Bagaimana status psikologis, bagaimana emosi ibu ini, dia happy atau dia stres, dia sedih, itu semua sangat-sangat mempengaruhi produksi ASI. Nah, sering nih ada satu keluarga, misal ya baru habis melahirkan, ada bapak, ibu, dan bayinya datang ke saya untuk kontrol. Bapaknya suka tanya, "Dok, saya harus gimana? Peran saya apa sih, Dok? Supaya bisa membantu istri saya untuk berhasil menyusui." Nah, saya suka jawab, "Pak, peran Bapak itu cuma satu. Bagaimana Bapak bisa bikin ibu ini selalu happy, selalu bahagia, selalu seneng. Jangan bikin istrinya nangis, jangan bikin istrinya sedih." Karena begitu emosinya turun, seorang ibu merasa stres, sedih, ya, capek, mungkin itu semua akan sangat-sangat mempengaruhi produksi ASI. Ya, selain itu boleh juga loh, para moms kan sekarang lagi suka nonton drakor, drama Korea. Kalau lagi nyusuin atau lagi pumping sama nonton, itu pasti refleks keluarnya akan lebih banyak, ya, gitu ya. Nah, sebenarnya ini mirip-mirip sih sama dengan kita keseharian. Nutrisi yang dibutuhkan oleh seorang manusia tentu saja terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Nah, makronutrien itu apa? Mungkin udah lebih familiar ya untuk makronutrien. Ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kemudian kalau mikronutrien itu apa sih, Dok? Ada 2, yaitu vitamin dan mineral. Kalau kita ngomong vitamin, berarti ada vitamin A, vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Ya, itu semua sangat dibutuhkan oleh seorang bayi yang sedang bertumbuh dan berkembang. Terus kita pindah ngomongin mineral. Mineral itu apa? Banyak juga ini jenisnya. Ada zat besi, ada zinc, ada selenium, ada yodium. Kemudian juga ada zat lain seperti asam folat. Semua itu dari makronutrien, mikronutrien itu akan sangat dibutuhkan oleh seorang bayi. Nah, semua itu juga akan didapatkan dari ASI seorang ibu menyusui. Makanya, seorang ibu menyusui dalam intake hariannya, asupan hariannya harus mengandung semua yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kita ngomonginnya dari 2 hal dulu, mana yang boleh, mana yang nggak boleh ya. Kita ngomong dari yang boleh dulu. Yang boleh kita bagi 2 nih, minuman dan makanan. Nah, kalau minuman tentu saja air putih itu harus banyak ya. Kadang-kadang pasien suka bilang, "Dok, saya kalau habis nyusuin, habis selesai itu haus banget rasanya." Ya memang betul, disitulah peran dari air putih ya. Kalau misal air putihnya kurang, itu akan mempengaruhi kuantitas dari ASI. Karena apa? ASI itu 87%-nya adalah air. Otomatis kalau air kita kurang, ibunya minumnya sedikit, bahkan sampai ke dehidrasi,
pasti akan mempengaruhi kuantitas dari ASI-nya ya. Itu kita bicara minuman. Nah, sekarang kita ngomongin makanan. Makanan apa sih yang boleh? Tadi kan sudah saya sebutkan zat-zat gizi apa yang harus didapatkan oleh seorang ibu menyusui. Nah, sebenarnya semua zat gizi itu bisa didapatkan dari makanan kita sehari-hari asal menunya seimbang ya. Jadi karbohidrat boleh makan nasi, kentang, ya, pasta, mau bakmi itu juga boleh. Protein, nah ini perlu di-highlight. Protein yang penting adalah protein hewani seperti ikan, seafood karena mereka mengandung omega 3 atau DHA yang cukup tinggi dan itu penting untuk perkembangan otak bayi. Kemudian selain ikan, protein bisa didapatkan juga dari sumber lain seperti daging, baik daging sapi, daging ayam ya, kemudian telur, kemudian susu, itu semua penting sebagai sumber protein untuk ibu menyusui. Nah, tadi selain karbohidrat, protein, jangan lupakan juga buah dan sayur. Itu bagus banget untuk mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI. Nah, selain itu, kita mau bahas apa sih yang harus dibatasi atau apa yang nggak boleh dikonsumsi oleh seorang ibu menyusui. Nah, yang pertama, seorang ibu menyusui harus membatasi makanan atau minuman yang mengandung gula tambahan yang cukup tinggi. Jadi jangan dibiasain ya makan atau minum yang manis-manis terus ya. Kemudian selain itu juga hindari makanan yang tinggi garam atau tinggi natrium. Contohnya apa? Makanan-makanan kemasan di kaleng. Itu dia kadar garamnya terlalu tinggi untuk konsumsi sehari-hari. Nah, selain itu juga ibu harus menghindari makanan cepat saji. Jangan sering-sering ya, karena itu nggak bagus komposisinya untuk seorang ibu menyusui. Kemudian yang lain lagi yang harus dibatasi dan ini sering nih jadi pertanyaan buat mama-mama muda sekarang. Dok, boleh nggak saya minum kopi? Ya kan, itu kan sering tuh. Lagi banyak kopi-kopi kekinian dan para mama ini suka banget kan ya. Jadi menurut referensi, boleh kok minum kopi, tapi terbatas ya. Dari rekomendasi dari AAP, itu hanya dibolehkan 2-3 cangkir per harinya. Tapi juga menurut saya, moms harus perhatikan juga respon bayinya. Kalau baru minum 1 gelas, terus bayinya jadi gelisah, gak bisa tidur, ya mungkin harus kita batasi lebih lagi ke depannya. Oke, jadi itu ya moms, nutrisi yang moms butuhkan untuk memastikan proses mengasihinya dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan ASI yang berkualitas. Jika moms suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke moms lainnya ya.